Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ayyuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-kiram, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Khadijah Surabaya, dan juga para pemirsa dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa kembali, anak-anakku sekalian, dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang biasa kita laksanakan pada hari Jumat pagi setelah sholat duha. Namun kali ini agak berbeda karena kita harus mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim ini melalui media ya, online, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, berkumpul-kumpul untuk berkaji bersama, karena ada peraturan dari pemerintah terkait dengan virus corona. Namun demikian, meskipun kita hanya bertatap muka melalui media ini, media video, saya tetap berdoa untuk saya dan seluruh murid-murid saya, semoga kita tetap bisa menjalankan rutinitas ibadah kita, mengaji kita, belajar kita dengan tanpa gangguan yang berarti. Dan semoga semua yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan manfaat bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Semoga nanti lancar ya. Kali ini kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim pada halaman 131, yaitu fasal yang menerangkan tentang apa-apa saja yang dapat menarik rezeki dan juga apa yang mencegahnya, serta apa yang dapat menambah umur kita dan mengurangi umur kita. Selaku pelajar, selaku muta'allim, talib, murid. Baiklah, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Ala ma nawayna wa ala ma nawa aslafuna as-salihun. Khususan ala ma nawa sahibu hadzal kitab Ta'limul Muta'allim wa mutarjimih وعلى ما نوى مشايخنا ومعلمينا خاصة جميع العلماء في خديجة وعلى ما نوى مربي روحنا كي يجي محمد باصر علوي وكورو زين عبد الغني وعلى ما نوينا وعلى ما نويكم وعلى ما نوى جميع المشاهدين والسامعين أن الله
yahsulu hawaijana wa hawaijakum wa anna Allah yuhassilu maqasidana wa maqasidakum bijahin nabiy rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi jami'il ulama wa syuhada wa salihin anna Allah yanfa'una wa iyyahum fi hadhihi al-ulum wa bihadha al-amal at-ta'lim wal muta'allim at-ta'lim wa ta'allum li ridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah wa bi karamati awliya'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun utawi iki iku fasal fima yajlibur rizqa ing dalem nerangaken yajlibu barang kang narik apa mah ar-rizqa ing rizki wa ma yamna'ur rizqa lan barang kang nyegah apa ma ar-rizqa ing rizki wa ma yazidu fil umuri lan barang kang nambahi apa ma fil umuri ing dalam umur wa ma yanqusu lan barang kang nyudo apa ma ing umur. Jadi ini pasal yang menerangkan tentang apa saja yang dilakukan oleh seorang muta'allim, seorang pelajar, thalib yang sedang mencari ilmu agar supaya umurnya ini terasa panjang dan juga rizkinya tidak terputus, tetap banyak rizkinya. Ini penting bagi seorang pelajar, ya, karena salah satu kesuksesan dalam belajar itu adalah apa? Mempunyai bondo, mempunyai harta. Untuk apa? Untuk bekal mencari ilmu. Thumma la budda li talibil ilmi, mongko nuli wajib li talibil ilmi marang wong kang nyupri ilmu, wong kang golek ilmu, minal quti saking kekuatan. Jadi wajib orang mencari ilmu itu harus kuat. Wa ma'rifati ma yazidu fihi, wa ma'rifati lan ngawarui ma yazidu barang kang nambah apa ma fihi ing dalam kekuatan, dan mengetahui apa yang membuat dia harus kuat itu apa. Itu harus tahu. Wa ma yazidu fil umri, dan apa yang membuat umurnya bertambah. Wasihah, dan mengetahui apa yang bisa membuat dia menjadi sehat. Liyatafarragha, supaya jungkung, ya, supaya iso temenan fokus optimal li thalabil ilmi, ya, untuk mencari ilmu. Jadi harus diketahui caranya supaya dia tetap sehat, ya, supaya umurnya bertambah. Itu harus tahu sebagai seorang yang mencari ilmu. Dan bagaimana nanti caranya, supaya apa? Supaya dalam mencari ilmu itu benar-benar bisa fokus, optimal, gak malas-malesan karena sehat dan sebagainya. Wa fi kulli dzalika, wa fi kulli lan ing dalem sekabehe dzalika mungkunu mazkur yang tadi sudah disebutkan. Sunnafu kutuban, sunnafu wis padha ngarang sapa ulama kutuban ing pira-pira kitab. Para ulama sudah mengarang kitab. Fa auratu, mongko nekake ingsun, maka saya mendatangkan, mengambil
yang mengarang kitab ini, ba'dha, sebagian daripada kitab-kitabnya para ulama. Huna, untuk ditaruh di sini, di kitab ini. Shahibul Ta'lim Muta'allim. Ala sabilil ikhtisar, ingatasi dalan kang ringkes, ingatasi dalan ringkes, dan kemudian diringkas di dalam kitab ini. Jadi sebagai seorang yang mencari ilmu harus tahu caranya, ya, supaya bisa semangat mencari ilmu dan bisa fokus. Kalau nggak tahu caranya, ya nanti akan terbengkalai belajarnya nggak bisa fokus, ilmunya nggak bisa nambah, sehingga akan terlambat mendapatkan ilmu. Bagaimana itu? Nah, akan kita lanjutkan. La yaruddul qadara illa du'a, wa la yazidu fil umri illa al-bir, fa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. Thabata bihadha al-hadith anna irtikab adh-dhanbi sababu hirmani ar-rizqi, khususan al-kadhib yurithul faqra. Kanjeng Nabi dawuh, la yaruddu, ora bisa nolak, al-qadara ing qadar, takdir, illa doa, kejaba apa? Doa. Tidak bisa orang itu, ya, menolak daripada takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kita bisa mohon pada Allah agar sesuatu yang sial yang akan menimpa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Wala yazidu fil umuri illal bir, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali adalah birru. Al birru itu kebaikan atau berbakti. Kalau kalian kepingin panjang umur, yang banyak berbakti kepada siapa saja. Berbakti itu biasanya kepada orang tua, kepada guru, kepada kakek, nenek, ya, berbakti kepada orang-orang yang kita hormati. Fa innar rajula, mongko sak temani rajul, seseorang laki-laki, la yuhramur rizqa bidzambi, nyekti iku den aling-alingi sapa rajul ar-rizqa ing rizki bidzambi kelawan dosa. Seseorang itu akan dihalang-halangi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa. Jadi jangan dosa. Dosa itu sebenarnya menghalangi rizki kita kepada kita. Akake dosa, rizkine cek lancar. Terus lah dosa itu apa? Dosa itu pokoknya ya dosa, kita tahu lah dosa, ya. Dosa itu menyakiti hati orang lain, menggak enakkan orang lain, melakukan melanggar larangan-larangan agama yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW dan sebagainya. Kita pasti tahulah apa itu dosa. Thabata bihadzal hadits, thabata wis tetep bihadzal hadits kelawan iki hadis. Jadi untuk ini ada hadis yang khusus, ya. Bihadzal hadits, dengan hadis ini. An-irtikaba dzambi, apa setuhune ngelakoni dosa, iku sababu hirmani rizki, dadi sebabe kaling-kalingan rizki. Orang-orang yang selalu melakukan dosa itu sebenarnya adalah yang menghalangi rizki itu. Khususon al-kadhibu, khususnya dosa al-kadhib, goro, bujuk. Lah bujuk iki kelakuan sing sering dilakoni wong, ya. Kate nandi kon, kate nang ngene, padahal mau melakukan sesuatu dia nggak mau mengucapkan dengan sebenarnya, itu termasuk bujuk. Meskipun ono bujuk sing diolehno, bujuk supaya dua orang ini tidak bertengkar, itu diperbolehkan, ya. Gak oleh jujur,
Itu dijenengi ngedu. Contoh, arek iku mang ngomong apa ambek aku. Oh, arek iku mang ngomong kujine kon elek. Nek ketemu kon kepengin ngantemi kon. Iku gak oleh. Ojo jujur, ya suaran gak ngomong apa-apa. Ngono ya. Arek iku mang rupane kate njaluk sepuro nang awakmu. Itu ndak apa-apa. Supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian. Yurithul faqra. Orang yang bohong itu yurithul faqra. Kebohongan itu akan memberikan, mengakibatkan atau mewariskan kefakiran. Jadi fakir itu miskin itu. Lebih parah lagi ya, fakir. Wa qad warada fihi haditsun khasun. Wa qad warada lan teman-teman tumeka fihi ing dalam goro haditsun khas. Untuk urusan dosa ini, urusan apa bohong ini ada hadis yang khusus. Wa kadzana musubha. Dan begitu juga yang bisa menghalangi rizki kepada kita itu adalah naumus subha, tidur pada pagi hari. Nah, rungokno, turu isu iku juga bisa menghalang-halangi rizki datang. Yamna'ur rizqa. Nah, ini mencegah rizki. Wa kathratun naumi, dan banyak tidur. Turune dipolai. Terlalu banyak tidur itu juga menghalang-halangi rizki. Yurithul faqra wa faqral ilmi, dan juga bukan hanya fakir rizki tapi juga fakir ilmu. Orang yang terlalu banyak tidur itu miskin ilmu, fakir ilmu. Cek turu secukupnya ya, tidur secukupnya. Kalau nggak tidur ya juga nggak sehat. Istirahat tetap istirahat, tapi secukupnya. Ojo mari turu tidur lagi, jangan ya. Apalagi puasa itu banyak kan tidur balas dendam. Ojo mumpung poso rek mangan turu maneh apa? Mari sahur turu, bang beduk, mari bang beduk turu maneh. Mari bang asar turu maneh. Kate maghrib ketani. Kemu raup-raup mangan buka. Ditanya, kenapa kamu tidur terus? Wah, kalau saya nggak tidur akan menambah masalah dan menambah dosa. Akhirnya aku turu aja. Nah, jangan begitu, nggak boleh. Tahu sendiri kan, terlalu banyak tidur itu nanti jadi fakir rizki dan juga fakir ilmu. Wa qala al-qail, lan ngendika sapa al-qail, seorang ulama penyair, seorang penyair juga ulama. Sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi. Sururun nasi utawi bungai menungso, kebahagiaan seseorang itu atau manusia, fi lubsil libasi, itu ada pada pakaian yang dikenakan, memakai pakaian. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi, dan mengumpulkan ilmu itu dengan cara meninggalkan tidur, meninggalkan ngantuk. Wa qala, dan ngendika sapa syair, orang yang bersyair, alaisa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tusabu minal umri. Alaisa minal khusrani, ana ta ora ana minal khusrani iku kalebuta kerugian, anna layaliya apa setuhune pira-pira wengi, tamurru bila naf'in, yaitu berjalannya malam itu bila naf'in tanpa manfaat, waktu sabu minal umuri, sedangkan umur itu selalu dihisap, dihitung terus ya. Apakah kamu gak rugi meninggalkan satu malam yang di dalamnya satu malam itu tidak ada manfaat apa-apa, nggak oleh ilmu, kayak turut doa, padahal umur itu berjalan terus.
tiap waktu, tiap detik umur kita bertambah. Umur bertambah itu berarti kita berjalan menuju batas atau nanti kematian. Berarti semakin hari ini semakin dekat dengan mati kita ini. Maka jangan biarkan satu malam lewat begitu saja, apalagi bulan puasa seperti ini. Hiasi malam-malam kita dengan membaca Al-Quran, basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, aja turu ae, eman. Ya, karena puasa tahun depan belum tentu kita bisa sampai pada puasa tahun depan. Wa qala akhar, lan ngendika sapa penyair yang lain, qumil laila ya hadza la'allaka tursyadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Qumil laila, bangunlah kamu pada malam hari, ya hadai manusia, la'allaka tursyadu, agar kamu apa? Mendapatkan petunjuk. Ila kam tanamul laila, dari apa? Tidur-tidur kamu pada malam hari itu. Ingatlah, wal umru yanfadu, umur itu habis kalau kamu buat tidur aja. Hakikatnya kan begitu. Cuturu ae. Wan naumu uryanan. Nah, terus kemudian apalagi yang bisa mencegah rezeki? Wan naumu, lan turu uryanan hale wudo, tidur sambil telanjang. Wal baulu uryanan, kencing juga, ya, kencing dengan kondisi telanjang. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub, ya, hadas besar makan. Bengi sing lanang ya, ngipi ketubruk ngipi sehingga mengeluarkan dalam mimpi itu, sehingga bisa mengeluarkan air sperma. Sebelum mandi besar sudah makan, itu nggarai fakir, nggarai miskin. Jangan lakukan itu, bersuci dulu, mandi besar dulu kemudian baru makan. Ya, sudah besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil masih belum menikah kan biasanya mimpi basah. Kalau yang sudah besar-besar ya berhubungan suami istri itu ya. Setelah itu jangan makan dulu, mandi dulu baru makan supaya nggak fakir. Wa muttaqian ala jambin, lan mangan hali liangan, makan sambil tidur miring. Ala jambin, tidur miring, jangan. Wat tahawun, lan meremehkan, bisuqatil maidah, nyantai-nyantai ngemil itu loh ya, dengan membawa wadahnya sambil tidur miring. Itu tidak baik, tidak boleh. Kalau makan ya makan, duduk yang bagus, doa Rabbana apa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, duduk yang bagus, dimakan yang bagus. Jangan miring, tidur sambil miring nonton TV. Itu bukan gaya seorang muslim. Mungkin kalian meniru gaya itu seperti ada di televisi, tapi tidak baik itu. Itu orang-orang yang tidak mengikuti tata cara orang Islam yang makan yang bagus. Waharku qashril basali, apa lagi? Dan membakar kulit bawang putih. Wathaumi, dan bawang merah. Wakansul baiti, ya, wakansul baiti, lan nyaponi omah, ya, menyapu rumah. Bil mindili, kelawan mindil iku apa ya mindil itu? Oh, dengan kain, ya, dengan kain. Nyapu nggak dengan sapu tapi dengan kain. Kalau ada kan orang nyapu dengan kain, itu jangan dilakukan. Wa kansul baiti, dan menyapu rumah bilaili, pada malam hari. Jangan suka menyapu pada malam hari, yang perempuan. Wa tarkul kumama, kemudian meninggalkan sampahnya. Fil baiti, di dalam rumah.
nyapu nih bengi, ninggal sampah bisa nggak dikeluarkan sekalian. Biasanya kan begitu kalau malam ya, karena kotor ini dibersihkan, ditaruh di ujung rumah. Jangan, itu nggarai fakir, nggarai miskin. Wal masyu kudamal masyayikh, dan berjalan di depan orang-orang yang lebih tua. Melakuni, orang melaku ngarepi lebih tua disalib malah. Itu tidak baik. Itu salah satu yang bisa melambat rezeki kita. Wanidaul abawain, dan memanggil kedua orang tua bi ismiya, dengan menyebut namanya. Wal khilalu, dan nyogok untu. Apa nyogok untu itu? Namanya ini tusuk gigi, membersihkan gigi. Bikulli khosyabatin, dengan segala macam bentuk yang kasar. Habis makan bersihin giginya dengan sesuatu yang bukan semestinya, bukan dengan tusuk gigi yang bagus itu. Sak nemu nih, apa dong? Nyari apa, nyari lidi dan sebagainya, itu tidak baik, tidak boleh. Itu hal-hal yang tidak baik dan itu bisa memperlambat rezeki. Wa ghaslul yadi bitini, dan bermain lumpur, ya, membasuh tangannya dengan tanah. Wa turabi, dan debu. Wal julusu alal atabati, dan duduk di atas baduknya pintu. Wal ittika'u ala ahadi zaujai albab, dan kemudian bersandaran di salah satu pintu rumah. Salah satu ini apa namanya, kusennya rumah itu ya. Pintu kan begini, bersandar di situ. Itu tidak baik, menghalangi orang lewat ya. Itu tidak bagus. Itu bisa mempersempit rizki. Watawaddu'u, dan melakukan wudhu fil barzaji, di fil mabrozi, ya, dan wudhu di tempat istirahat. Wa khiyatatu thawbi, dan apa namanya ini, dondomi apa ya, menjahit baju. Ala badanihi, ingatasi badane wong, menjahit baju yang dipakai, bajunya dipakai sambil didondomi, itu tidak boleh. Tangannya ada yang sobek itu didondomi sambil dipakai bajunya, itu tidak baik. Dilepas dulu bajunya, ganti baju yang lain, kemudian yang rusak tadi itu dibenahi. Wa tarku baitil ankabut, lan ninggal omai al ankabut, laba-laba, yang membiarkan rumah spider, rumah laba-laba itu di rumah, itu tidak bagus. Wat tahawun, dan meremehkan bisolati, tentang sholat, meremehkan sholat, jangan diremehkan sholat ya. Itu nggarai fakir, jangan gampang meremehkan sholat, nggarai miskin. Enggak no, enggak tidur iling-ilingan, sholatku bener apa kurang, tepat waktu apa enggak, bagus khusyuk apa enggak. Wa isra'ul khuruji minal masjid, dan juga cepet-cepet keluar dari masjid ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh cepet-cepet keluar dari masjid, lam celing, mari salam langsung pelencing, itu ngarai fakir. Wal ibtikaru fi dhahabi ila suq, dan pagi-pagi betul berangkat menuju pasar. Dia bukan pedagang ya. Kalau pedagang mungkin bisa dimaklumi, karena kalau nggak pagi ya nggak uman orang yang beli. Ini orang yang beli maksudnya ya, yang beli. Usus berangkat nang pasar ke susu ae. Gak tambah sugih, tambah bisa nyumpet rizkinya. Wal ibta'u fir ruju'i minhu, dan teledor atau nyantai-nyantai keluar dari atau pulang dari pasar, berlama-lama di pasar, gak muli-muli. Wasyira'u kusratil khubzi, dan membeli remuan roti minal fuqara, dari para fakir as-su'ali, yang meminta-minta. Nah, punyanya orang minta-minta dibeli ya, berupa potongan-potongan roti itu malah dibeli. Mungkin sekarang tidak ada ya, ini dulu mungkin. Itu gak malah bagus,
malah bisa menjadikan rezeki kita tersumbat, ya, tertolak, tercegah. Wa du'a usyarri, dan berdoa yang jelek, alal waladi, terhadap anak. Ini bapak ibu ya, jangan suka mendoakan anak dengan doa yang jelek. Wa tarku takhmiril awani, lan ninggal nutupi pira-pira wadah. Ketika kita meninggalkan tempat makan atau apa saja yang ada hidangan di depan kita, kita meninggalkannya tanpa menutup makanan atau minuman yang ada di depan kita, itu juga tidak boleh, tidak baik ya, itu memperlambat rezeki kita. Artinya kita ini disuruh untuk yang rajin, yang rapi, tidak teledor dalam setiap kelakuan kita, perbuatan kita. Wa idfa'us siraji, dan mematikan damar ya, mematikan lampu dulu. Damar itu lampu yang itu ya, lampu lama yang keluar apinya. Bin nafasi, dengan meniup, itu juga tidak baik. Kullu dzalika yurithul faqra, kullu dzalika, semua yang tadi sudah disebutkan itu yurithul faqra, itulah yang mengakibatkan kefakiran. Urifa dzalik, kinawruan dzalika apa mungkon-mungkon mazkur bil athari, kelawan hadits sahabat. Ini semuanya yang sudah diajarkan dan dilakukan oleh para sahabat, pengalaman-pengalaman sahabat yang kemudian diajarkan kepada kita, yaitu athar namanya. Athar itu adalah kejadian-kejadian yang sudah dilakukan oleh para sahabat dan kemudian di-share kepada orang setelahnya, termasuk kita. Wa kadzal kitaba biqalamin maqsudin wal imtisyatu bimustin munkasirin wa tarkud du'a bil khair lil walidain. Wa kadzal kitaba, dan begitu juga menulis biqalamin maksudin, dengan satu pena yang sudah rusak, ditandani mana, ditempel-tempel, dicancang sama karet, itu juga tidak baik, bisa mengakibatkan fakir. Wal imtisyatu bimustin, dan menyisir rambut dengan sisir yang sudah rusak, pudel-pudel digawe ae untuk menyisir, itu tidak baik, buang, beli yang baru yang bagus, mengeluarkan uang, tapi setelah itu rezeki kita lancar. Ngirit-ngirit dipakai tapi setelah itu rezeki kita malah tersumpat, jangan. Wa tarkud du'a bil khair, dan meninggalkan doa kebaikan lil walidaini, kepada kedua orang tua. Anak itu harus suka mendoakan kepada kedua orang tua dengan doa-doa yang baik, itu memperbanyak rezeki. Wa ta'ammumu qa'idan, terusan memakai surban dengan duduk, memasang surban dengan duduk atau memasang imamah dengan duduk, udeng itu juga tidak baik. Wa tasarwulu qaiman, dan kemudian katoan memakai celana dengan berdiri. Kalau memakai celana itu dengan duduk, jangan berdiri ya. Wal bukhlu, dan medit, bakhil. Orang medit itu rezekinya tambah cepet, gak tambah banyak rezeki ya. Orang medit itu eman mengeluarkan uangnya, maka dia hanya bisa menikmati dirinya sendiri dan tidak bertambah. Apalagi bukan hanya medit sama orang, nang awake dhewe medit, duwe wakeh, senengane tuku bakso mek 5.000-an, gak tahu tuku bakso sing apik-apik, sing larang-larang. Guyon-guyon ya. Pokoknya medit itu tidak baik, malah mempersempit daripada rezeki kita. Wat taqtiru, lan ngirit, jangan irit-irit. Irit itu enggak tambah berkah ya, rezekinya enggak tambah barokah. Wal israf, dan berlebih-lebihan, boros, itu juga enggak benar. Boros itu ya tambah rezekinya enggak tak sempat. Wal kasalu, dan males. Wat tawani, apa itu? Watawani itu apa ya? Ya Allah.
Gendi. Apa gendi? Watawani sik tak golekane nang rumuse. Menunda-nunda, Masya Allah. Ngundang apa ngendi-ngendi itu bahasa Jawa nih. Menunda-nunda berbuat untuk kebaikan. Kok ayolah, nanti aja lah, sebentar lagi. Kalau berbuat kebaikan itu jangan ditunda-tunda, tidak baik. Wa tahawunun fil umuri kullu dzalik yurithul faqra. Dan ngeremehkan di dalam setiap urusan. Fil umuri ing dalam sekabehane urusan. Kullu dzalik mongko sekabehane mengkono-mengkono mazkur iku yurithul faqra. Itu yang mengakibatkan kefakiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzilur rizqa bis sadaqah wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'am khususan fil rizqi wa husnul khatti min mafatihir rizqi wa bastul wajhi wa tibul kalam yazidu fil rizqi. Qala Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi dawuh, beliau bersabda, istanzilur rizqa, jalu'a didunoh nang Gusti Allah supaya rizki ni mudun dengan cara apa? Bis sedekah wal bukur, dan bangun pagi-pagi, mubarakun tangine sing isu jaluk nang Allah, yazidu fi jami'in ni'am, ya yazidu tambah apa bukur isu-isu iku fi jami'in ni'am ing dalam sekabehane pira-pira nikmat. Lek tangine isu ya ora akeh nikmat, lek tangine kawanan kauman, khususon fi rizki, khususnya pada urusan rizki. Orang bangun pagi-pagi ya itu ana rezeki, tapi aja langsung kerja dhisik, doa habis subuh, baca Quran dulu, baca wirid dulu ya. Wirid itu apa sih? Wirid itu ya zikir itu loh, menyebut nama Allah, la ilaha illallah, ya Razzaq, membaca surat Waqiah, membaca Yasin, dikirimkan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, kakek nenek. Itu semuanya kalau mau bangun pagi nanti rezekinya banyak. Ya, wa husnul khatti, utawi bagusnya tulisan, min mafatihir rizki, iku saking pira-pira kuncine ar-rizqi. Wa bastul wajhi, lan ajire peraupan, dan wajahnya harus juga yang sume. Sama orang itu cok mencucu wae, cok bimoli, bibir moncong 5 cm. Jangan. Yang sama orang yang baik, senyum yang baik, yang menyenangkan hati orang, itu mendatangkan rezeki. Watibul kalam, dan berbicara dengan yang enak didengar, manis didengar ya, bagus ucapannya. Yazidu fir rizki, itu bisa mendapat rezeki. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kan sulfina'i wa ghusl ina'i mujlibatun lil ghina wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa abinna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma ya rabbana urzuqna uluman nafi'ah. Allahumma arzuqna uluman nafi'ah wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban bijahi sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ta'allum wa ta'lim fi hadhihi sa'ah. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.